Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Nur. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian yang berjudul Sistem Informasi Simpan Pinjam pada Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah. Disusun oleh saya sendiri Ahmad Nur dengan NIM 3117107107899. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertama, yaitu latar belakang. Pada zaman sekarang ini menjadikan semua bidang harus mengikuti kemajuan teknologi dalam pengolahan usahanya, termasuk bidang koperasi. Komputerisasi adalah cara yang efektif untuk mengikuti kemajuan teknologi dalam bidang koperasi. Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah, dalam proses pengelolaan simpan pinjamnya masih kurang efektif, yaitu belum memaksimalkan komputerisasi sehingga diberlakukannya suatu sistem informasi yang nantinya dapat mengatasi permasalahan yang ada di Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah. Identifikasi masalah. Yang pertama, pengelolaan data seperti data anggota, simpanan, pinjaman, dan angsuran masih menggunakan Microsoft Excel, di mana dalam pengolahan data diketik secara manual dengan kondisi anggota yang banyak sehingga kurang efektif. Yang kedua, semua transaksi seperti angsuran, pinjaman, dan simpanan tiap anggota masih manual dengan dicatat di dalam buku keanggotaannya, sehingga belum tertata rapi dan sering terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Yang ketiga, pengolah data rawan akan kesalahan dan lamanya dalam pencarian data anggota sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pengolahan data. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana membangun sistem informasi simpan pinjam pada Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah, sehingga pengolahan data yang masih manual dan diproses transaksi yang dicatat dalam buku pengurus dan buku anggota bisa menjadi komputerisasi. Yang kedua, apakah sistem yang dibangun akan meminimalkan kesalahan pada proses pengolahan data pada Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah? Batasan masalah. Sistem informasi hanya berbasis desktop. Jadi nantinya sistem informasi yang akan dibuat itu hanya berbasis desktop, hanya bisa digunakan di dalam komputer atau PC. Yang kedua, sistem informasi meliputi data anggota, data simpanan, data pinjaman, dan data angsuran pada Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah. Selanjutnya, sistem informasi akan dibahas hanya sampai perancangan sistem informasi dan tidak sampai pada pengembangan sistem informasi. Yang keempat, sistem informasi simpan pinjam ini ditunjukkan khusus untuk Koperasi Desa Ridogali. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpanan dari pokok permasalahan yang diteliti dengan sasaran yang diharapkan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah merancang sistem informasi simpan pinjam yang dapat mempermudah pengurus Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah dalam pengolahan data pada koperasi. Yang kedua, merancang sistem informasi simpan pinjam yang dapat mempermudah pengurus Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah dalam proses transaksi seperti simpanan, pinjaman, dan angsuran anggota koperasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja pengurus Koperasi Desa Ridogali agar lebih efisien dan meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data pada koperasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Dengan perancangan sistem ini dapat digunakan sebagai alat kontrol untuk masa depan yang akan datang, yang mengacu pada laporan yang ada sehingga dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengolahan data dan laporan. Yang kedua, setelah melaksanakan kegiatan penelitian, diharapkan penulis bisa memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas tentang sistem informasi, pemrograman, serta basis data.
Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan penelitian yaitu diadakan selama 1 bulan dari tanggal 1 April 2020 sampai 30 April 2020. Adapun tempatnya yaitu Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Jebarusa, yang beralamat di Jalan Indi Desa Ridogali, Kecamatan Jebarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, ini untuk tabel waktu pelaksanaan, yaitu di minggu pertama itu ada perkenalan tentang lingkungan Koperasi Desa Ridogali. Di minggu kedua menganalisa sistem informasi yang berjalan di Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Jebarusa. Di minggu ketiga merancang sistem informasi yang akan diajukan atau diusulkan pada koperasi tersebut. Dan yang keempat, di minggu keempatnya itu mendesain tampilan sistem informasi dengan Visual Basic dan merancang basis data yang akan digunakan dalam sistem informasi tersebut. Selanjutnya, struktur organisasi koperasi. Jadi bisa teman-teman lihat, mungkin ini struktur organisasi di dalam Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Jebarusa. Yang paling atas itu ada penasehat, di bawahnya ketua, lalu bendahara dan sekretaris, selanjutnya anggota. Selanjutnya itu sistem yang berjalan. Jadi sistem yang berjalan di dalam Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Jebarusa saat ini yaitu pada saat penginputan masih manual dengan dicatat dalam Microsoft Excel. Dalam melakukan pengolahan datanya seperti penambahan anggota baru, proses transaksi, simpan dan pinjam masih disimpan dalam bentuk berkas. Sehingga orang yang melakukan transaksi tersebut akan ditulis di dalam Microsoft Excel, kemudian di print untuk disimpan ke dalam berkas. Hal ini tentunya rawan akan kehilangan data dan sulitnya pencarian data karena banyaknya data tersebut. Selanjutnya, pengurus Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Jebarusa juga sering kesulitan dalam melihat jumlah simpanan, pinjaman, dan setoran atau angsuran setiap anggota. Karena pengurus harus mengecek dan mencari berkas yang jumlahnya tidak sedikit. Selanjutnya, sistem yang saya usulkan yaitu sistem yang diusulkan pada sistem informasi simpan pinjam di Desa Ridogali, Kecamatan Jebarusa adalah dengan membuat sistem informasi yang dapat mengelola data simpanan, data anggota, data pinjaman, dan data pembayaran angsuran agar dapat mempermudah pekerjaan bagi pengurus Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Jebarusa, khususnya bendahara koperasi sebagai admin dari sistem informasi yang akan dibuat ini. Yang kedua, sistem informasi yang akan dibuat juga nanti akan menggunakan database, yaitu sebagai media penyimpanan agar admin dapat meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data dan dapat mempercepat pencarian data yang disimpan. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Mungkin bisa teman-teman lihat bahwa ini perancangan sistem informasi simpan pinjam yang nantinya itu akan dibuat oleh saya sendiri dan ditujukan kepada Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Jebarusa. Di sini untuk use case sendiri yaitu ada admin, dimana admin bisa menambahkan anggota, mengelola data anggota, kelola data simpanan, kelola data pinjaman, kelola data angsuran, bisa logout. Jadi admin harus login sendiri. Admin harus login terlebih dahulu untuk bisa melakukan transaksi atau kegiatan-kegiatan di dalam sistem informasi. Selanjutnya yaitu perancangan tampilan. Untuk perancangan tampilan yang pertama yaitu form login atau form pertama admin masuk.
Login dirancang untuk menginputkan username dan password yang telah terdaftar sebagai langkah utama untuk bisa masuk ke dalam sistem informasi. Jadi nantinya admin sebelum masuk ke dalam sistem informasi login harus memasukkan username dan password. Untuk perancangan tampilan yang kedua yaitu menu pilihan. Setelah admin masuk, nantinya admin akan masuk ke menu pilihan, yaitu admin bisa memilih menu-menu di dalam sistem informasi, antara lain menu data anggota, menu pinjaman, menu setoran, menu pembayaran angsuran, dan admin bisa keluar. Selanjutnya menu data anggota. Admin bisa teman-teman lihat, yaitu menu data anggota tersebut dirancang untuk menginputkan data anggota, yaitu data anggota baru atau mencari data-data dari anggota yang telah terdaftar. Menu anggota dirancang untuk menginputkan status keaktifan anggota, nomor anggota, nama, alamat, nomor handphone, jumlah simpanan pokok, jumlah simpanan wajib, jumlah simpanan sukarela, total dari jumlah simpanan keseluruhan, dan memudahkan dalam mencari anggota. Untuk perancangan tampilan yang keempat yaitu menu simpanan anggota. Menu simpanan anggota ini bertujuan untuk menginputkan simpanan anggota, di mana setiap anggota yang akan mendaftar bisa menginputkan simpanan atau mendaftar ke admin untuk bisa diinput data simpanannya. Menu simpanan anggota dirancang untuk menginputkan nomor transaksi, nomor anggota, saldo, jumlah dari simpanan, tanggal transaksi, dan jenis simpanan anggota. Untuk perancangan tampilan yang kelima yaitu menu pinjaman anggota. Menu pinjaman anggota dirancang untuk penginputan nomor kredit, tanggal kredit, nomor anggota, nama anggota, saldo, simpanan, jumlah simpanan, jumlah pinjaman anggota, bunga per tahun, dalam persen, lama, jumlah cicilan, dan angsuran tiap bulan. Untuk menu angsuran dan anggota itu merupakan perancangan tampilan yang terakhir yaitu ke-6. Menu angsuran pembayaran dirancang untuk penginputan nomor kredit, tanggal kredit, alamat anggota, nomor handphone, jumlah pinjaman, keterlambatan pembayaran, angsuran, denda dari keterlambatan tersebut, terus tanggal pembayaran angsuran, dan lain-lain yang mungkin bisa teman-teman lihat. Selanjutnya yaitu ada perancangan basis data. Untuk perancangan basis data merupakan satu komponen yang penting dalam pembuatan sistem informasi, karena basis data merupakan hal pokok dalam menyediakan informasi yang berhubungan dengan data. Adapun perancangan basis data terdiri dari tabel anggota, tabel simpanan anggota, tabel pinjaman anggota, tabel angsuran anggota. Kita masuk ke tabel data anggota. Dari tabel ini nantinya akan dibuat menggunakan MySQL sebagai database-nya dengan nama tabel data anggota, dan ID anggota sebagai primary key. Selanjutnya yaitu tabel simpanan anggota. Simpanan anggota itu dirancang dengan nama tabel simpanan dengan primary key ID simpanan. Lalu itu tabel pinjaman anggota, mungkin bisa teman-teman lihat seperti ini. Untuk tabel simpanan, tabel pinjaman anggota, yaitu dengan nama tabel pinjaman dengan primary key ID pinjaman. Dan untuk perancangan basis data yang terakhir yaitu tabel angsuran anggota dengan nama tabel angsuran dan primary key ID pembayaran.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu yang pertama, sistem informasi ini nantinya ditujukan kepada bendahara koperasi selaku admin untuk mengelola sistem informasi. Yang kedua, perancangan sistem informasi simpan pinjam diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penginputan data. Yang ketiga, perancangan sistem informasi simpan pinjam pada Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah diharapkan dapat mempermudah pengurus koperasi dalam mengolah data seperti data anggota, simpanan, pinjaman, dan angsuran. Dan untuk sarannya itu, berdasarkan hasil dan analisa di atas, maka perancangan sistem yang diusulkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah yang nantinya akan dibuatkan sistem informasi simpan pinjam pada Koperasi Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.